Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per- Perkenalkan kami di sini dari kelompok 11. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Arifah Amilani dengan NIM akhir 2016 dan ada rekan saya Jeftana Laputra dengan NIM akhir 2093 dan ada rekan saya juga bernama Linatul Habibah dengan NIM akhir 2037. Jadi di sini kami akan membahas proposal tugas akhir keamanan sistem implementasi Sesar Ciper dalam pengamanan pesan menggunakan algoritma berbasis Python. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas pendahuluannya dulu, dimulai dari latar belakang. Next, langsung ke latar belakang. Nah, untuk latar belakang di sini, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, termasuk proses komunikasi melalui pesan digital. Pesan yang dikirim secara elektronik seringkali mengandung informasi penting atau bersifat pribadi, namun dalam lingkungan digital, yang terbuka, pesan-pesan ini rentan terhadap penyadapan, pencurian data, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem pengamanan yang mampu melindungi kerahasiaan pesan ini. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah kriptografi, yaitu ilmu dan seni untuk mengamankan informasi dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak lain tanpa otorisasi. Dengan metode ini, pesan asli atau plain text akan diubah menjadi bentuk terenkripsi atau ciphertext yang hanya dapat dikembalikan ke bentuk semula dengan metode deskripsi tertentu. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir ini akan membahas implementasi algoritma Cesar Ciper dalam sebuah aplikasi pengamanan berbasis Python. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran sekaligus contoh penerapan kriptografi. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara kerja algoritma Cesar Ciper dalam melakukan proses enkripsi dan deskripsi pesan. Lalu yang kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma Cesar-Ciper ke dalam aplikasi berbasis Python untuk mengamankan pesan teks. Dan yang terakhir, sejauh mana efektivitas algoritma Cesar-Ciper dalam menjaga kerahasiaan pesan dalam konteks aplikasi sederhana. Nah, untuk tujuannya, yang pertama, memahami konsep dasar algoritma Cesar-Ciper dalam proses enkripsi dan deskripsi pesan. Lalu yang kedua, untuk mengimplementasikan algoritma Cesar-Ciper ke dalam aplikasi pengamanan pesan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu yang terakhir, untuk menghasilkan aplikasi sederhana yang dapat mengenkripsi dan mendeskripsi pesan guna meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keamanan informasi. Lalu ada manfaat. Untuk manfaat di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama untuk mahasiswa, untuk memberikan pemahaman praktis mengenai konsep dasar kriptografi, khususnya algoritma Cesar-Ciper, serta pengalaman dalam mengembangkan aplikasi sederhana menggunakan Python. Kemudian manfaat yang kedua bagi dunia pendidikan menjadi bahan referensi atau studi kasus dalam pembelajaran keamanan informasi dan pengembangan perangkat lunak dasar. Dan yang ketiga, bagi pengguna umum memberikan gambaran mengenai pentingnya pengamanan pesan digital serta menunjukkan contoh nyata bagaimana pesan dapat diamankan dengan teknik enkripsi sederhana. Untuk landasan teori akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk landasan teori, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Kriptografi sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh orang lain tanpa izin. Kemudian tujuannya itu adalah untuk menjaga kerahasiaan, keaslian, dan keutuhan data. Nah, dalam kriptografi sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada kriptografi simetris, yaitu menggunakan satu kunci yang sama
untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian yang kedua, kriptografi asimetris, yaitu memakai dua kunci berbeda, kunci publik dan kunci private. Untuk selanjutnya yaitu Cesar Cipher, yaitu salah satu algoritma kriptografi klasik. Nah, algoritma ini tuh ditemukan oleh Julius Caesar dan cara kerjanya cukup sederhana. Setiap huruf dalam pesan digeser beberapa langkah sesuai nilai kunci. Misalkan, kalau nilai kuncinya 3, maka huruf A akan menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Kemudian untuk membaca kembali pesan yang tadi enkripsi, kita cukup menggeser huruf-huruf itu ke kiri sebanyak kunci yang sama. Tapi walaupun metode ini tuh sangat sederhana dan mudah dipahami, tapi dari sisi keamanannya tuh Cesar Cipher sangat lemah karena mudah ditebak. Next, untuk selanjutnya yaitu untuk mengimplementasikan kriptografi ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi Python ini kami pilih karena mudah dipahami, kemudian punya banyak pustaka yang mendukung kriptografi dan cocok untuk prototyping. Nah, beberapa pustaka Python yang sering digunakan untuk kriptografi itu antara lain kriptografi, PCypher, dan Hasleap. Nah, dalam proyek ini kami membuat program enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan algoritma Cesar Cipher menggunakan Python. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu perancangan dan implementasi. Jadi untuk alur kerja aplikasi ini, aplikasi Caesar Cipher berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Clang pada sisi backend dan teknologi HTML, CSS, serta JavaScript pada sisi frontend. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan proses enkripsi, dekripsi, serta analisis brute force terhadap pesan teks berdasarkan algoritma Caesar Cipher. Adapun alur kerjanya yaitu yang pertama ketika si pengguna mengakses aplikasi, browser akan memuat berkas indeks HTML serta pendukung seperti file style CSS-nya. Kemudian yang kedua, penerima input dari pengguna. Untuk pengguna memasukkan teks yang ingin dienkripsi atau didekripsi melalui kolom input. Selain itu, pengguna dapat mengatur nilai shift melalui penggeseran dengan menggunakan slider dengan rentang nilai 1 hingga 25. Selanjutnya, tiga, pemilihan mode operasi. Pengguna dapat memilih mode enkripsi, encrypt untuk proses enkripsi atau decrypt untuk proses dekripsi. Eh, Pergantian mode akan mengatur tampilan tombol dan membersihkan kolom input maupun output untuk menghindari kesalahan proses. Untuk pemrosesan teks, setelah pengguna input dan mode dipilih, pengguna menekan tombol proses. Proses ini akan mengirim permintaan ke server flash dan dengan data berupa teks. Yang kelima, penampilan untuk hasilnya, hasil pemrosesan baik enkripsi maupun dekripsi akan ditampilkan kembali di area output oleh script dan JavaScript. Selain itu, aplikasi juga menampilkan notifikasi keberhasilan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna. Aplikasi menyediakan fitur brute force untuk mencoba seluruh kemungkinan hasil dekripsi, mulai dari save status hingga 25 dari pesan terenkripsi. Pengguna dapat memilih salah satu hasil dan daftar yang ditampilkan dengan dan penggunanya sebagai referensi dekripsi manual. Ada fitur tambahan dari aplikasi kami untuk menunjang pengalaman pengguna antara lain yaitu salin ke papan klip, preset semua input dan output, navigasi cepat dengan pintasan keyboard, dengan desain responsif untuk perangkat mobile dan desktop. Oke, lanjut ke demonya, langsung saja untuk demonya. Jadi eh, ini adalah halaman tampilan awal untuk pengguna. Untuk di metode encrypt ini, semisal contoh kita ingin memasukkan teks atau pesan yaitu hello. Kita masukkan hello. Kemudian pengguna juga bisa ingin
shift value-nya itu bisa 1 sampai 25. Jadi kita contohkan untuk shift-nya itu 3. Kemudian si user bisa encrypt dengan menekan tombol berikut. Nanti akan memunculkan hasil enkripsi yaitu KHOOR, kemudian bisa disalin. Kemudian si user bisa melakukan brute force. Jadi brute force itu mencoba satu persatu key-nya dan akan menghasilkan pesan enkripsinya. Untuk shift 3 itu key-nya itu 3, yaitu core. Bisa dilihat kursor saya. Jadi seperti itu. Kemudian bisa di-clear. Selanjutnya yaitu dekripsi. Pesan yang sudah disalin itu bisa user bisa paste. Kemudian shift value-nya disesuaikan seperti enkripsi yaitu 3. Kemudian bisa di dekripsi. Nanti hasilnya akan keluar yaitu hello, hasil result-nya. Kemudian user bisa brute force yaitu memecahkan eh, pesan enkripsi satu persatu dengan key-nya yaitu shift-nya itu kan sebelumnya 3. Nah, nanti di brute force satu persatu dan menemukan hasil key-nya itu 3. Satunya ini 3 kuncinya. Hello. Jadi seperti itu untuk demonya. Lanjut. Lanjut. Sudah guys. Sudah, guys. Oke, mungkin karena demonya selesai, minta tolong kembali ke laporan. Ke ini bagian kesimpulan. Nah, setelah demo yang dilakukan oleh teman saya, adapun kesimpulan dari proyek kami ini. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Cisar-Ciper mampu digunakan untuk mengamankan pesan teks sederhana melalui proses enkripsi dan deskripsi. Dengan pendekatan pergeseran huruf berdasarkan nilai kunci tertentu, pesan asli dapat diubah menjadi bentuk yang tidak terbaca tanpa kunci yang sesuai. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan Python dan framework Flash berhasil menyediakan antarmuka yang sederhana namun sangat fungsional. Mencakup fitur enkripsi, deskripsi, dan brute force untuk menguji keamanan chipper. Meskipun algoritma sesar chipper termasuk kriptografi klasik dengan keamanan rendah, implementasi ini efektif sebagai saran pembelajaran dan ilustrasi konsep dasar kriptografi. Agak tolong digeser ke bawah. Nah, untuk saran, untuk pengembangan selanjutnya disarankan agar algoritma Caesar-Chiper ini dikombinasikan dengan metode kriptografi modern seperti AES guna meningkatkan tingkat keamanan pesan. Selain itu, penerapan autentikasi pengguna menyimpan log enkripsi serta fitur pelacakan aktivitas dapat ditambah agar aplikasi memiliki aspek keamanan dan fungsionalitas yang lebih baik. Terakhir, penggunaan sesar ciper sebaiknya dibatasi pada konteks edukatif karena algoritma ini mudah diretas melalui brute force dan tidak cocok untuk kebutuhan keamanan data tingkat tinggi. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.